Dia pergi ke arahmu. Mana orangnya? Cari ke sana. Mau mengikuti aku? Latihan lagi 10 tahun. Lubai, untuk sementara ini, perusahaan kuasakan padamu. Aku akan mencari tunanganku. Pause. Lihat aura bos, tak ada yang bisa menandingi. Sepertinya gadis desa yang dinikahkan dengan kita. Lambat laun akan dikuasai bos. Kita berdua aman. Kakak kedua. Aku juga tidak buruk, aku juga jago dalam urusan cinta. Tapi, memikat gadis desa? Lupakan saja. Kakek benar-benar pikun. Ini sudah abad 21, masih ada yang menikahkan diri sebagai balas budi. Pahlawan menyelamatkan gadis cantik. Kalau menikah, dia yang harus maju. Aku ingin melihat, seperti apa sih gadis desa itu. Gu Xinghuai. Halo, tunanganku. Aku datang, aku turun gunung untuk mengambil kembali warisan kakek. Mencari orang tua kandung, menikah tidak ada dalam rencanaku. Pria, banyak di klub malam. Kakak jelek. Kakekku menyuruhku memilih di antara kalian bertiga. Sebagai tunangan, aku cukup suka adiknya. Kalau begitu, kamu saja. Pergi. Kakak, ayam. Kakak punya kebiasaan bersih, wanita ini pasti mati. Bentuk tubuhnya. Sayang sekali tidak jadi si imut. Kenapa saat disentuh wanita ini? Aku tidak merasa jijik. Ini saja bisa ditahan. Kakak ini juga tidak buruk. Mau semuanya? Gimana? Sembrono. Gadis desa, jangan harap bisa menyentuh tubuhku. Ayo, tunanganku. Tampan dan kaya, aku sangat beruntung. Rumah yang besar, pasti harganya mahal, kaya raya. Kamu benar-benar menganggap ini rumahmu sendiri. Kampungan. Kalian juga memelihara kura-kura? Liar ya? Kakak Lenyuan, kamu kembali. Minum air dulu. Tidak, terima kasih. Maaf, Kak Lenyuan. Aku lupa kamu punya kebersihan tinggi. Siu, mulai sekarang Kak Linyuan. Bukan milikmu seorang. Kami semua adalah calon suaminya. Bukan calon tunangannya. Qingyan, kamu juga ikut-ikutan. Dari mana datangnya gadis desa ini? Pakai baju compang-camping, jelek begini berani masuk ke rumah keluarga Gu. Benar-benar membuat mataku kotor. Kakak merak cantik ini, siapa? Aku adalah putri keluarga Kiao, Yuchen Pharmaceutical tahu kan? Itu milik keluargaku. Sayang, kamu sedang memaki siapa? Bodoh, menyiram air saja tidak bisa, harus aku yang melakukannya sendiri. Dingin sekali. Kiao Xiu, lihat dirimu sekarang seperti apa. Lin Tingwan adalah tamu keluarga Gu. Tidak ada hakmu untuk ikut campur. Kak Lin Yuan, kakak pasti tidak sengaja, jangan marah padanya. Sayang, kamu pikir hanya kamu yang bisa. Kak Linyuan, aku salah. Aku minta maaf kepada Kak Tingwan, maaf. Aku bantu kamu, ganti baju dulu ya. Sayang, aku akan membuatmu malu. Tidak apa-apa. Kak Lin Yuan, aku jatuh sendiri. Bukan kakak yang mendorongku. Nona Kiao, keluarga Gu tidak menerima tamu hari ini, silakan pulang saja. Kak Linyuan, dia mengatakan semua kata-kataku. Kalau kakak tidak suka padaku, aku pergi saja. Kak Lin Yuan,
Jangan marah lagi. Aku hanya patah tulang. Kalau kakak sakit hati, tidak baik. Kamu sayang, berani memfitnahku. Menganggap kamera ini sebagai hiasan. Hari ini akan membuat Kak Lin Yuan melihat wajah aslimu dengan jelas. Baiklah Kiao Xiu, masih berani membantah kepala rumah tangga. Periksa kamera. Maaf Tuan Muda, kameranya rusak. Aku segera mengatur orang untuk memperbaikinya. CCTV jelek ini, menghaknya bukan masalah besar. Ini tidak mungkin. Pasti si manis ini yang berbuat. Sudah cukup, Kiao Xiu. Sampai kapan kamu mau berbuat onar? Pulanglah ke rumahmu. Hebat, kamu bisa membuat si nenek moyang ini pergi. Jalani jalan si teh hijau. Buat si teh hijau tidak punya jalan. Aku masih ada urusan di kantor. Kalian berdua jaga dia baik-baik. Kakak Lin Yuan, aku akan merindukanmu. Kakak, ini seperti pantat terbakar. Kakak Qingyan, adik Xing Huai. Aku mudah dijaga, kita pergi ya. Tunggu sebentar, keluarga kita bukan tempat untuk marah-marah. Bisa masuk sembarangan. Lihatlah dirimu, sudah seperti patung berlapis. Cepat ganti baju dan mandi, Pak rumah tangga, datang. Adegan siram air, aktor lama, adik Xing Huai. Kenapa kamu kena air pel kotor? Lin Qingwan, kamu. Maaf adik Xing Huai, ini salahku. Saat air pel menyirammu, seharusnya aku melindungimu. Tapi siapa sangka, pintu ini terbuka dan membuatku kaget. Kamu pasti sengaja. Kakak kedua, lihat dia. Adik Xing Huai, kamu menuduhku. Gu Xinghuai. Perbuatanmu, apa yang baru saja kamu lakukan? Aku akan laporkan ke kakak pertama, kamu tunggu saja hukum keluarga. Kakak kedua, lihat dia. Dia baru datang ke keluarga kita, sudah menunjukkan muka mazam. Dia pasti sengaja. Dia perempuan, meskipun kamu tidak suka. Jangan kasar padanya. Kakak kedua, kamu terlalu memihaknya. Apa kamu suka dia? Tuan kecil, aku siram tepat ya, kenapa pakai air kotor? Cepat siapkan air mandi, kotor sekali. Punya kebersihan berlebihan ya? Kalau begitu, mulai dari kamu dulu. Gulin Yuan. Tidak akan aku biarkan kamu sampai membatalkan pertunangan. Aku tidak akan memakai nama Lin lagi. Aku suka mandi, kulitku jadi bagus. Pak rumah tangga tidak memberitahumu? Kamarku. Orang luar tidak boleh masuk. Justru karena tahu aturanmu, aku datang, aku bukan orang luar. Kita adalah pasangan tunangan. Kamarmu ada di sebelah, keluar. Kakak Lin Yuan, kalau kamu ingin tinggal denganku, bilang saja, aku tidak keberatan. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Jangan sok-sokan menarik perhatian. Tolong jaga dirimu. Laki-laki, aku kasih kamu satu kesempatan. Ayo, lakukan apa saja yang kamu mau padaku. Lupakan saja, aku tidak akan menyentuhmu. Apa yang kamu mau lakukan? Malam gelap gulita. Tidak merasa. Ini waktu yang tepat untuk mempererat hubungan? Apa yang kamu mau lakukan? Tentu saja menghabiskan malam bersamamu. Bercinta. Kamu ini perempuan. Kenapa bisa begitu sembrono? Kalau kamu mau tidur, tidurlah. Aku pergi. Ada apa lagi? Tuan sudah datang. Nyonya muda yang baru, ada di kamar Tuan muda. Ciuman pertamaku. Sialan Gulin Yuan. Ini pasti Lin, ayo sini. Biarkan kakek lihat. Selamat malam, kakek Bu. Memang manis. Kakekmu di surga pasti tenang. Kakek, bukannya kakek bilang aku harus memilih di antara mereka bertiga. Sebagai tunangan. Ayah, kamu sudah lihat, semuanya di sini. Siapa yang kamu suka, asal kamu pilih, aku akan ikat.
dan bawa dia untuk menikah denganmu. Aku pilih. Kakek, aku tidak mau menikahi si jelek ini, si anak nakal. Kamu perlu tut. Kakek, ini kesalahanku sebagai kakak. Kalau mau menghukum, hukum saja aku. Dia memang pantas jadi kakak. Baik. Kakak, cucu orang yang berjasa, apa begini caraku mengajar kalian? Xinghuai, cepat minta maaf. Kakek, jangan marah pada mereka. Mereka semua baik padaku. Pergi berlutut di kuil leluhur. Baiklah berlutut, aku tetap tidak akan menikahi wanita jelek ini. Jangan pedulikan dia, mari kita duduk dan makan. Sakit tidak? Tidak apa-apa, kakek. Xinghuai masih belum mengerti. Jangan terlalu memikirkan kata-katanya. Aku minta maaf atas namanya. Kakak Lin Yuan, tidak apa-apa. Tapi kejadian di kamar tadi, jangan terlalu dipikirkan. Aku. Semua salahku. Pokeneko, apakah kamu mengganggu Lin? Tidak, kakek, tadi di kamar. Kakak Lin Yuan dia. Kakak, ada apa? Tidak apa-apa, kakek. Ini rahasia kecilku dengan kakak Lin Yuan. Baru kenal sudah punya rahasia. Kakak Lin Yuan, kenapa kamu berkeringat banyak? Lin Yuan, Wan di rumah juga tidak ada kerjaan. Kamu bisa mengatur posisi untuknya di perusahaan Gu. Wan dulu pandai menggambar. Kamu bisa mengaturnya sebagai direktur desain. Kakek, dia kurang pengalaman, langsung menjadi direktur mungkin tidak cocok. Ah, ini bisa menunjukkan betapa kita menghargai Wan. Baik, aku akan mengaturnya. Aku juga ikut kakek. Wan, kamu tidak punya siapa-siapa. Hari ini, pernikahan ini, kakek ingin memberimu sandaran. 3 cucuku, semuanya hebat. Kamu bisa memilih dengan tenang. Bagaimanapun juga, kakek selalu ada untukmu. Terima kasih, kakek. Meskipun aku bukan menantu keluarga Gu, kamu tetap kakekku. Lubai, ide apa yang kamu berikan? Menyuruhku untuk mengalahkan mereka satu persatu, mundur dari pernikahan. Membuatku. Kakek, apakah kamu tidak dirugikan? Diam, kalau ada urusan, bicara langsung. Bos, malam ini ada acara apresiasi, cincin penutupnya. Sepertinya itu cincin yang selama ini Anda cari. Atur semuanya, saya akan segera ke sana. Apa? Malam ini, Shuang and Yuking juga akan datang ke acara apresiasi. Saya akan segera sampai. Di mana undangannya? Ini bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Begini caranya kalian melayani tamu? Wanita ini terasa familiar. Jangan kira pakai cadar bisa menipu. Saya sudah sering melihat orang seperti kamu. Kamu cuma ingin masuk untuk mencari kesempatan, kan? Mencari sugar daddy? Hari ini saya di sini. Pintu ini jangan harap bisa kamu masuki. Cepat pergi. Kamu yakin? Yakin tidak mau tanya siapa saya? Lubai, dalam 1 menit, temui saya di pintu. Dia kenal Lubai. Begini caranya Lubai mengejari anak buahnya? Melihat rendah orang lain? Nama bos kami bisa kamu sebut sembarangan? Jangan pura-pura misterius. Hari ini saya ingin melihat seperti apa sebenarnya wajah wanita ini. Kamu punya nomor telepon Lubai? Kamu tahu siapa Lubai? Dia salah satu dari 10 orang terkaya di dunia. Kamu, seorang pengemis kecil, bisa begitu mudah berhubungan dengannya? Kamu malah lebih mengenal Lubai daripada saya. Kenapa? Apa dia ayahmu? Begitu memujinya. Bentuk tubuhmu bagus. Bagaimana kalau tidur dengan saya akan biarkan kamu masuk. Benarkah? Tapi saya khawatir kamu tidak bisa menikmatinya. Pejinggen. Maaf bos, saya terlambat. Dia adalah bosnya. Maaf bos. Wanita yang tidak tahu diri ini. Saya akan segera membawanya pergi. Lubai, dia bilang saya adalah wanita simpananmu. Benarkah? Bos, jangan bilang begitu, saya takut. Kamu, si brengsek, berani tidak hormat pada bos kami. Sepertinya kamu sudah tidak ingin hidup. Buka lebar matamu dan lihat baik-baik. Kamu tahu ini siapa?
Dia cuma perempuan matre yang pengen naik ranjang. Bos macam ini udah biasa aku lihat. Dia cuma pengen nyari suami kaya. Buka mata lebar-lebar, dia itu bos aku, apa-apaan sih? Lu Bai, mending aku pergi aja. Soalnya statusku rendah. Nggak pantas masuk. Enggak, maafkan aku yang buta ini, Nona besar. Mudah-mudahan kamu nggak ngitung kesalahan kecil, maafin aku kali ini ya. Pergi dari ibu kota. Jangan sampai aku lihat kamu lagi, terima kasih Nona besar. Terima kasih Nona besar udah ngasih aku nyawa. Pals, kenapa kamu nggak mau ngakuin identitasmu? Gimana caranya nemuin dalang yang ngerjain kakekku? Ayo pergi. Bisa bikin Lu Bai nurut sama dia. Perempuan ini nggak biasa. Bos Lu. Kenapa kamu datang, Bos Wang Mi? Lama nggak ketemu, hari ini mau lihat barang apa? Pengen cincin yang jadi penutup acara hari ini. Jangan rebut sama aku ya. Dia itu terkenal gila, kalau udah suka nggak bakal lepas. Malam ini kita bakal keluar banyak uang. Ini. Pakai cadar, jelek ya sampai nggak berani tunjuk muka? Kamu aja berani tunjuk muka. Kenapa aku nggak? Berisi depan belakang. Layani bos lu dengan baik. Nggak bakal kurang untungmu kan? Pas Wang. Aku saranin kamu hati-hati ngomong. Jia. Kamu nggak bakal sanggup lawan. Ini orang ahli. Perempuan ngerti apa soal barang antik? Meremehkan perempuan. Aku tipe orang yang belak-belakan. Jangan bikin pakai perhiasan palsu. Bisa menarik perhatian cowok. Mending buka rokmu lebih tinggi. Aku kalau mukul sakit, tahan ya. Si imut berani mukul aku, berani mukul aku. Pas Wang. Di bidang ini yang penting skill, bukan mulut. Mau adu skill? Kamu malah makin lancang. Oke, hari ini bakal aku kasih lihat. Apa arti penilaian harta karun yang sesungguhnya? Kalau aku menang, cincin andalan malam ini jadi milikku. Cincin ini pesanan khusus dari atasan. Kenapa? Bos Wang tidak berani? Lucu sekali. Aku tidak berani. Kalau aku menang, Kalau kalah, aku beli semua koleksi yang kamu suka dengan harga 10 kali lipat. Beli semua barang yang kamu incar malam ini dengan harga 10 kali lipat. baik. Kalau kamu kalah, harus menari di tempat. Boleh saja. Kalau begitu di aturan dasar tadi. Ditambah siapa kalah harus menari. C7. Semua orang hari ini bisa lihat pertunjukan bagus nih. Lagi pula cewek ini pasti tidak mungkin menang. Pas. Caramu jenius banget. Kalau menang bisa dapat cincinnya dengan lancar. Orang bodoh yang datang sendiri, mana boleh disia-siakan. Mulai ya. Hari ini total ada 4 perhiasan. Setiap orang tulis perkiraan harganya di papan tulis. Yang perkiraan harganya paling mendekati harga asli adalah pemenangnya. Sekarang masih ada kesempatan untuk menyesal. Kakek tunggu aku bawa pulang. Ternyata memang bantal sulaman. Bos sebesarnya nol. Lawan Bos Wang ITU carry masalah. Bos Wang punya mata elang. Waktu itu hampir dikira barang rongsokan. Zamrud senilai 100 juta. Itu dia yang nilai. Tunggu saja nyerah. Dia akan menang. Perhiasan dengan kualitas seperti ini. Kamu isi harga setinggi itu. Bodoh. Masa harus seperti Bos Wang? Pura-pura buta? Kamu. Siapa yang duluan? Aku duluan. Buruan banget mau lepas baju ya? Bos Wang mending sedot minyak dulu deh. Kalung berlian alami Afrika Selatan, cuma kurang murni. Sekitar 5 juta. Bos Wang 5 juta, Nona Lin 5 juta. Memang Bos Wang lebih jeli, selangkah lebih unggul.
Sekarang masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan. Tunggu saja untuk mengakui kekalahan, masih ada waktu untuk meminta maaf. Anda lihat lagi. Hijau bening sempurna, 20 juta. Bos Wang 15 juta. Nona Lin 20 juta. Jangan terlalu sombong, lain kali tidak akan seberuntung ini. Bos Wang mungkin belum pernah melihat jade dengan kualitas air sebaik ini. Ini adalah batu giok putih berlapis emas. Sayangnya ada kaget. Tapi tidak terlihat jika tidak diperhatikan baik-baik. Perkiraan harga 4 juta. Bos Wang 5 juta. Nona Lin 4 juta. Mengingat kamu seorang wanita, aku beri kamu 2 putaran. Lain kali tidak akan seberuntung ini, batu jelekmu dihargai terlalu tinggi. Tunggu saja kekalahanmu. Ini memang batu sampah. Perkiraan harga 500.000. Bos Wang 300.000. Nona Lin 50 juta. Kalahkan. Sekarang kamu mau lepas sendiri, atau mau aku bantu lepas? Lepas baju. Jangan buru-buru. Saya sudah bekerja selama 30 tahun. Nona Lin meragukan penilaian saya? Hari ini kamu harus berlutut dan minta maaf pada saya. Kalau tidak, jangan salahkan saya tidak memberi muka pada bos Lu. Ini adalah refraksi internal yang terjadi sekali dalam 10.000 tahun. Harta karun langka bernilai 50 juta. Maaf Master Lin. Saya sendiri yang buta. Tidak mungkin. Curang, pasti kalian curang. Kalian berkomplot, Bos Wang. Makanan bisa sembarangan, tapi kata-kata tidak bisa sembarangan. Kalian tahu siapa dia? Dia adalah ahli penilai harta karun top yang kalian idam-idamkan. Shuang Muqing. APA. Shuang Mu King ternyata seorang wanita. Dia ternyata Shuang Mu King. Tidak mungkin, kalau tidak bisa, diam saja, jangan menggonggong. Mengganggu ketenangan orang. Kalau sudah kalah, tanda tangan kontraknya. Eo. Jangan lupa lepas baju Bos Wang. Kita semua masih menunggu. Kalian tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Kalian tahu saya orang siapa? Pakaian, barangnya sudah didapat? Ini, ada seorang wanita yang tidak tahu diri. Mengaku sebagai ahli identifikasi barang antik, Shuang Muqing. Jia. Dia membuat saya tidak mendapatkan barang, si tidak berguna. Kamu bilang Shuang Muqing? Ikuti wanita ini, pastikan dia diusir dari kota. Jika perlu, basmi sampai ke akar-akarnya. Baik, baik, baik. Bos, kamu hebat sekali. Ini cincin yang kamu menangkan, apakah ini milik kakekmu? Iya, cincin kakek. Kakek, akhirnya aku bisa mendapatkan cincin yang kamu idamkan. Kembalikan. Kenapa dia di sini? Saya pergi dulu. Kenapa dia terus mengikuti saya? Mata ini sangat familiar. Kamu baik-baik saja? Sudah makan? Saya pergi dulu. Nona King sepertinya menghindari saya. Apakah kita pernah bertemu? Bagaimana mungkin? Pertama kali bertemu. Benarkah? Saya sangat tertarik dengan cincin yang baru saja Nona menangkan. Bisakah kamu melepaskannya? Maaf, cincin ini sangat berarti bagi saya. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Baiklah, sayang sekali. Calon istri saya baru saja pulang, ingin memberikan hadiah untuknya. Apakah kamu punya rekomendasi? Dia sedang membicarakan saya? Saya tidak tahu. Tapi semoga Anda dan calon istri Anda bahagia selalu. Penuh cinta. Omong-omong, mata Nona King sangat mirip dengan calon istri saya. Bisakah kamu melepas cadar, agar saya bisa melihat wajahmu? Saya mata biasa. Dan alergi, tidak nyaman untuk bertemu orang. Bagaimana dia bisa tahu? Mata apa itu? Sangat disayangkan. Jika ada kesempatan, saya akan memperkenalkan kalian berdua. Mungkin kalian akan cocok. Saya masih ada beberapa bisnis yang ingin dibicarakan dengan Anda. Bisakah kita berbicara di tempat lain?
Saya masih ada urusan, saya pergi dulu. Pak Gu. Saya masih punya banyak perhiasan, lihat saja. Luzong, tiba-tiba saya ingat, saya masih ada urusan. Kita bicara lain kali. Linting Wan mana? Tidak tahu. Sepertinya dia seharian di lantai atas. Ada apa? Kakak sekarang begitu manja ya? Mungkin benar bukan dia. Kakak Lin Yuan, kamu datang untuk menemani saya tidur. Kalau mau saya temani tidur, harganya mahal loh. Kamu yakin bisa bayar? Pria ini salah minum obat ya? Mata ini. Dan wajah ini. Kalau tidak ada tanda lahir. Kakak Lin Yuan, kamu juga suka jepit rambut saya? Tapi saya hanya punya satu, tidak bisa kasih kamu. Mungkin benar saya yang salah. Simpan saja sendiri. Saya cuma mau lihat kamu tidur nyaman atau tidak. Sudah tahu, kakak Lin Yuan yang paling baik ke saya. Sepertinya kamu tidur cukup nyaman. Besok pagi jam 7:30, ingat ikut saya ke perusahaannya. Tidak. Tidur sama sekali tidak nyaman. Selalu merasa ada yang kurang. Peluk saja ini. Mau menguji saya. Bocah kecil. Hampir terjerat tipuannya yang tampan. Nona Lin, seharian ada di sini? Saya seharian di lantai 2, membersihkan sepanjang hari. Benar tidak melihat Nona Lin keluar. Bagaimana dengan CCTV? CCTV di pintu masuk memang benar. Tidak menangkap bayangan Nona Lin. Sepertinya benar saya yang terlalu banyak pikiran. Saya mana berani bilang CCTV rusak lagi. Gadis desa itu hari ini masuk ke Gugru. Tapi Pak Wang jangan khawatir. Saya pasti akan membuatnya keluar dari Gugru. Si jelek ini jangan-jangan adalah direktur desain yang tiba-tiba datang. Zhang Meili dari departemen desain, paling benci dengan orang yang masuk karena hubungan. Sebentar lagi ada tontonan menarik. Saya justru merasa dia berpakaian cukup bagus. Saya perkenalkan kepada semua. Ini adalah direktur baru departemen desain. Linting Wan. Halo semuanya. Aku tidak setuju. Pak Gu. Departemen desain adalah salah satu dari 3 inti grup Gu. Apakah Anda ingin menghancurkan perusahaan sebesar ini? Di tangan si jelek ini? Dia bahkan tidak bisa memadukan pakaian dasar. Kenapa? Kak Lin Yuan, apakah kamu juga berpikir begitu? Kamu tidak melihat penampilanmu sendiri, masih berpura-pura jadi gadis baik. Sini, bawa dia keluar. Manajer Zhang. Aku tidak tahu kapan grup Gu berganti nama jadi Zhang. Aku hanya tidak terima. Kenapa dia langsung bisa duduk di posisi direktur? Apakah dia punya karya? Tentu ada. Tapi hanya menggambar, apa susahnya? Aku lihat kamu hanya bisa bicara doang. Linting Wan adalah orang yang aku tempatkan di sini. Tapi grup Gu tidak memelihara orang yang tidak berguna. Karena kalian berdua tidak saling suka, mari tunjukkan kemampuan kalian. Karya siapa yang bisa dipilih oleh merek internasional NT? Dialah yang akan menjadi direktur desain. Baiklah, mari kita bersaing secara adil. Linting Wan, Manurala. Aku sudah bekerja sama dengan tim top dunia. Summer berkali-kali. Kamu pantas bersaing dengan aku? Summer. Orang kampung tidak pernah dengar, kan? Summer sangat hebat. Aku sudah lihat sketsa pendirinya. Biasa saja. Besar sekali mulutmu. Siap sketsa Pendarai Summer. Bisa disebut karya agung, pantaskah kamu menyebutnya? Asal menggambar saja sudah dipuja begitu. Gadis desa yang sok tahu. Aku sarankan, lebih baik kamu pulang ke desa dan memberi makan babi. Sang Meili, aku peringatkan kamu. Jika kamu masih menghinanya, aku akan segera mengusirmu dari grup Gu. Baik, Pak Gu. Linting Wan. Aku harap kamu bisa duduk di posisi ini karena kemampuan sendiri. Bukan karena aku. Baiklah, mari kita lihat siapa yang takut.
Baik. Besok lusa berikan proposal padaku. Aku kasih tahu ya, nggak cuma posisi direktur departemen desain yang jadi milikku, tapi Pak Gu juga milikku. Nggak tahu deh muka jelek kayak gini. Berani-beraninya keluar sana cari perhatian. Wah, sombong banget sih. Dasar imut-imut, tunggu aja ya. Nanti jangan nangis minta ampun. Boleh, aku tunggu. Sudah waktunya restart summer. Lin Tingwan, katanya lo mau taruhan. Sama Zhang Meili, bawahan kakak gue. Nggak tahu diri banget. Lo nggak tahu siapa Zhang Meili? Memangnya lo dekat sama Zhang Meili? Oh, aku paham sekarang. Jangan-jangan kalian berdua. Mendingan nyerah aja, jangan mempermalukan keluarga gue. Dibelain banget, jangan-jangan dia memang selingkuhan lo? Di otak lo cuma ada cinta-cintaan. Nggak ada isi lain apa? Tentu ada dong. Masih ada 3 tunangan lo dan aku. Aku bukan. Ngapain lo mendeketin aku? Adik Xing Huai, kok mukamu merah banget? Jangan-jangan lagi demam? Jauh-jauh dariku, dasar jelek. Lo ngapain? Lain kali ganggu aku lagi, aku lapor ke kakek. Lo main raba-raba aku. Kader Lo Yuan. Lo behat. Berani-berani sentuh yang master, bakal kubalas. Sang Meilija, pasti aku bikin kamu menang lomba ini. Cewek kampungan Lin, mending pulang ke desa. Cari suami namanya Go dan aja. Pak Gu bukan buat kamu impikan. Ayo betul. Seluruh perusahaan tahu, Pak Gu dan kakak Zhang. Itu jodoh yang ditakdirkan. Udah siap? Percaya diri banget. Aku sudah siap dong. Nggak cuma siap. Aku juga udah ambil kembali proyek Comeback Summer. Cepat pergi sana. Jangan di sini mengotori udara grup Gu, oke? Zhang Meili. Suka banget mutusin nasib orang. Mending pindah ke divisi SDM aja. Berkanda Pak Gu. Kakak Lin Yuan, kakak Zhang. Dimaikin sampai nggak ada inspirasi. Bisa desain di rumah? Di sini kepalaku pusing. Lin Tingwan, kamu pura-pura apa lagi? Tidak ada inspirasi, itu karena kamu tidak punya kemampuan, oke? Bisa, kalau ada yang tidak mengerti, tanya saja padaku. Sudah kuduga, kakak Lin Yuan memang yang terbaik untukku. Setiap hari nempel tanpa malu sama Pak Gu. Orang tuamu tidak mengajarkan sopan santun? Bagaimana kamu tahu? Aku ada di kamar kakak Gu Lin Yuan. Paling banyak inspirasinya. Kamu si imut. Aku sudah peringatkan kamu untuk tidak menyentuhnya lagi. Satpam, buang dia keluar. Pak Gu, aku salah. Pak Gu, maafkan aku. Maafkan aku kali ini saja. Lihatlah usahaku selama ini. Untuk perusahaan ini. Kakak Lin Yuan, maafkan dia saja. Dia juga cukup kasihan. Terlihat licik, tapi pikirannya begitu polos. Mungkin saja dijual, masih membantu orang lain menghitung uang. Karakter jahat turun terlalu cepat. Bagaimana drama saya bisa dimulai? Baik, akan kuberi kamu satu kesempatan lagi. Terima kasih, Pak Gu. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Benarkah, kakak Lin Yuan? Kakak Zhang tidak marah, kan? Tidak berani, tidak berani. Si imut, tunggu sampai kamu kalah dariku. Aku akan membuatmu berlutut memohon padaku. Ini adalah desainku. Kalau kamu berani punya pikiran lain, aku akan membuangmu keluar. Si pelit. Kakak paling benci orang makan di kamarnya, dulu. Xing Huai hanya menggigit apel di kamarnya. Kakak langsung menghentikan uang sakunya selama 1 tahun. Tidak mungkin. Ini tidak marah? Ini benar-benar kamu yang desain? Tentu saja, aku begadang semalaman. Berapa banyak kejutan lagi yang kamu punya, yang tidak aku ketahui? Ingin tahu? Beri aku hadiah. Si marah-marah, cepat keluarkan aku. Baik, apa yang kamu inginkan sebagai hadiah? Tidak mungkin. Dia serius? Kakak Lin Yuan, apapun yang diberikan, aku suka. Benarkah? Kamu sangat menyukaiku?
Sudah jelas, aku tidak percaya ini bisa ditahan. Ayo, potong-potong aku. Ya Tuhan, Gulin Yuan kemungkinan dirasuki. Aku hanya menggoda dia sedikit, dia benar-benar siap bertindak. Kita masih kecil, kata kakek. Kita harus mempererat hubungan dulu. Kali ini ambil sedikit bunga, lain kali aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sudah gugup begini masih keras kepala. Benar-benar tidak ada. Kemana? Kamu pasti mati. Gu Xinghuai, kenapa kamu di sini? Aku di sini hanya ingin memperingatkanmu, jangan menggoda kakakku. Hal lain aku tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu melihat sesuatu yang buruk lagi? Hei, mana mungkin aku sekecil itu? Malam-malam bermain di kamarmu. Jangan menuduhku. Kamu, katakan, apa sebenarnya yang kamu lakukan di kamarku? Diam-diam mengeluarkannya. Linting Wan, berani-beraninya kamu merebut ponselku. Kamu selesai. Begitu buru-buru, sepertinya di ponselmu. Ada rahasia yang tidak boleh diketahui. Untung aku pintar, sudah membuat cadangan. Gu Xinghuai, rahasia pria tampan adalah tampan tanpa sadar. Hah? Aku tampan dan semua orang tahu. Kamu seorang gadis desa, bagaimana bisa punya ilmu bela diri? Mungkin kamu terlalu lemah. Aku tidak percaya. Lagi. Aku tahu. Kamu pasti pewaris ilmu bela diri, karena keluarga tidak beruntung. Hanya tinggal kamu satu-satunya, jadi setelah keluar, kamu bersumpah. Pasti akan menangkap musuhmu. Gu Xinghuai, barusan kamu mungkin kepalanya terbentur ya? Mau aku panggilkan 120 untukmu? Aku bukan kalah dari wanita, kekuatan asliku. Pasti 100 kali lebih kuat darimu, oh tidak, 1000 kali. Terima kasih ya. Senang-senang saja kamu. Kamu benar-benar berani datang. Sekarang berlutut minta maaf, aku masih bisa memberimu sedikit muka. Manajer Sang, kata-kata yang sama kamu ucapkan berkali-kali, tidak capek? Jangan menyesal. Kalau sudah kerja sama, silakan Bos Liu sendiri yang menilai. Kalian berdua siapa yang duluan? Aku duluan, jangan biarkan sesuatu yang kotor. Mengotori mata Bos Liu. Bagus, bagus. Manajer Sang memang pantas menjadi tangan kanan Gu. Terima kasih Bos Liu mengakui karyaku. Linting Wan, kamu cepat-cepat keluar dari Gu Group. Kalau ini kompetisi yang adil, masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan. Dia cuma orang baru, ngerti apa soal desain. Gu, kurang ajar ya, pakai orang baru buat ngejebak aku. Pak Liu, apakah ini jebakan atau bukan? Lihat dulu baru tahu. Kamu benar-benar enggak malu, kasih sampahmu ke Pak Liu. Genius, genius. Gu, kamu dapat harta karun nih. Nona Lin memang pantas jadi penanggung jawab proyek ini. Masa sih? Nona Lin, tertarik kerja di perusahaan saya? Pak Liu, kurang sopan ya, ngajak orang di depan saya. Oke, nanti saya ajak diam-diam. Gu, Linching Vajia Plagia. Ini bukan seri Summer. Belum dirilis ya? Linting Wan, kamu bukan cuma plagiat. Kamu juga mencuri materi rahasia perusahaan.
Q. Perusahaanmu benar-benar bikin saya terkesan. Kalau kamu nggak usir wanita ini dari Gu Group hari ini, kerjasama kita batal. Gu, masih ragu apa? Cepat usir si plagiat ini. Buang dia keluar. Sebelum ada kesimpulan, jangan buru-buru menuduh. Saya yakin dia pasti nggak plagiat. Selain kakek, belum pernah ada yang membela saya seperti ini. Gu, sudah saatnya Gini masih mau melindungi dia? Walaupun dia cuma orang baru. Tapi kamu harus mikirin juga. Banyak orang di departemen desain. Kalau semua orang kayak dia, gimana dong? Ternyata masih ada yang pakai koneksi. Nggak heran. Kamu ketawa apa? Pak Liu, saya bisa jelaskan. Jelaskan apa? Masa ya? Kamu masih jadi penanggung jawab Summer? Nggak mungkin. Kalau saya bilang saya memang iya, Bisa ketawa guling-guling, kalau kamu memang iya. Saya taruh kepala saya di tanah, biar kamu tendang kayak bola. Masih ngomong besar. Q. Saya sangat kecewa sama perusahaanmu soal kerjasama. Kayaknya udah nggak perlu. Pak Liu, tunggu sebentar. Dengar dulu baru pergi. Kamu malah ikut-ikutan sama si gadis liar ini, bikin ribut. Q. Saya nggak toleransi sama plagiat. Pak Liu, saya bisa buktikan identitas saya. Mungkin Anda kenal Jiang Kuo? Jianghua. Dia adalah satu-satunya orang yang ditunjuk oleh Summer. Bagaimana mungkin saya tidak kenal? Dengan kata-kata Anda saja sudah cukup. Tunggu saya beberapa menit. Jiang Kuo akan segera datang. Temui saya di Departemen Desain Grup Gu. Jangan dengarkan dia bercanda. Pagi ini, saya baru saja berbicara dengan guru Jiangkuo. Dia sedang pergi ke luar negeri untuk pertunjukan, sekarang sedang di pesawat. Bagaimana mungkin dia bisa menerima telepon? Saya tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian, mulai hari ini. Grup Liu tidak akan pernah bekerja sama dengan Grup Gu. Lintingwan kehilangan proyek ini. Bagi perusahaan, ini adalah kerugian miliaran. Cepatlah berlutut dan minta maaf kepada Direktur Liu. Uang sebanyak ini masih bisa saya tanggung. Gu Linyuan. Direktur Liu, beri saya 3 menit jika saya tidak bisa membuktikan identitas saya. Semua konsekuensi akan saya tanggung sendiri. Bicara besar sekali. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menutupi kebohongan besar ini. Hanya seperti belalang di musim gugur, apa yang bisa diperjuangkan? Kenapa buru-buru? Jangan-jangan Anda tidak bisa melindungi kepala. Anda, Guru Jiangkuo, bagaimana Anda bisa datang ke sini? bukankah guru Jiang pergi ke luar negeri? Apakah benar Lintingwan yang memanggilnya? Atau orang ini sebenarnya bukan Jiangkuo? Anda adalah Direktur Liu. Ya, tidak menyangka Anda masih ingat saya. Saya sebelumnya sudah mengirim email kepada Anda. Nanti kita bicara lagi. Guru Jiang, halo, saya adalah orang yang selalu berhubungan dengan Anda. Zhang Meili, saya ingat, bakatnya sangat buruk. Dan tidak mengerti apa yang dikatakan orang, kerjasama kita dibatalkan. Guru Jiang, beri saya satu kesempatan lagi. Dia yang menjiplak karya Summer. Dan bahkan menyuruh orang untuk berpura-pura menjadi Anda. Guru Jiang, sebelum semuanya jelas. Jangan percaya pada kata-kata sepihak orang lain. Jangan menghalangi. Bos, kalau bukan karena 2 orang itu menghalangi saya tidak akan terlambat. Bos, Guru Jiang, Anda tidak salah orang kan? Anda meragukan saya. Kalau begitu, Nona Lin adalah Pandai Rai Summer. kamu masih menyimpan berapa banyak rahasia? Pak Liu, apakah jawaban saya memuaskan? Saya tidak menjiplak. Sebenarnya, karya comeback Summer yang belum dirilis. Dirancang langsung oleh saya sendiri. Jadi, apakah kamu masih berencana bekerja sama dengan grup Gu? Tentu saja, saya sangat menginginkannya. Saya tidak percaya, seorang gadis desa. Ternyata adalah pendiri Summer. Kamu gila? Berani menghina Nona Lin? Kenapa? Karena kamu kalah taruhan dan terus memicu masalah. Bawa dia keluar dan blokir di seluruh industri. Pak Gu, beri saya kesempatan lagi. Pak Gu. Pak Gu, saya salah. Saya semakin tertarik padamu. Benarkah? Kak Lin Yuan tertarik pada saya? Sangat bagus, karena saya juga sangat tertarik padamu. Kamu datang dari desa, tapi tiba-tiba menjadi pendiri Summer. Siapa sebenarnya kamu? Tentu saja saya adalah tunanganmu. Apakah saya tidak layak dipercaya?
Kak Lin Yuan tentu saja orang yang paling saya percayai. Atau apakah kamu mendekati keluarga Gu dengan tujuan lain? Kebaikan kakekmu yang menyelamatkan nyawa. Juga bagian dari rencanamu untuk menghitung keluarga Gu. Gu Lin Yuan, tidak ada yang boleh mengomentari kakek saya. Inilah dirimu yang sebenarnya, maaf. Saya hanya ingin lebih mengenalmu. Apapun yang ingin kamu lakukan, saya bisa membantumu. Tidak perlu. Apakah urusannya sudah selesai? Tidak, si imut itu berani menipu kita. Kita semua dipermainkan olehnya. Ini karena kamu bodoh. Jika atasan marah, kita berdua bisa mati. Pak Gu, sendirian tidak asyik, lebih baik saya menemani semalaman. Jadilah pasangan sementara. Pergi. Kak, karena sudah keluar bersantai saja. Aduh sakit. Pergi, jangan sampai saya katakan ketiga kalinya. Kak, memperlakukan wanita harus lembut. Ada APA? Apakah kamu bertengkar dengan Lin Tingwan? Wanita itu harus dihibur. Kamu memang berpengalaman. Tidak bisa, siapa yang menyuruh adikku ini populer? Dan mereka semua adalah teman. Mereka sendiri yang terlalu banyak berpikir. Aku peringatkan kamu. Jangan gunakan trik ini pada Lin Tingwan. Tolonglah, kakak. Adikmu ini sangat pemilih. Kakak, sampai kapan kamu mau mabuk? Aku dengar dari Ibu Wang. Lin Tingwan terluka saat memasak. Aku ada urusan, duluan ya. Tanda lahir, berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan dariku? Apa aku tidak layak dipercaya? Benar-benar kamu. Keluarga Jiang mengundang Anda untuk menghadiri upacara kedewasaan Putri Jiang. Baik. Mian, kamu di mana? Kamu datang untuk apa? Sebagai sekretariku, kamu bertanggung jawab untuk menemani aku ke pesta. Tunggu, kapan aku jadi sekretarimu? Sekarang. Baiklah, ikut pesta juga boleh. Tapi Kinyan kakak juga akan pergi, kan? Kamu sekretariku, bukan dia. Kakak. Kalian ini. Kinyan kakak, temani aku memilih gaun, ya. Aku yakin, seleramu pasti yang terbaik. Gaunnya sudah dikirim ke rumahmu. Aku juga ingin dia yang memilih, jangan mengintip ya. Tuan, ini semua adalah koleksi terbaru musim ini. Orang yang bilang bintang itu indah, pasti belum melihat matamu. Nona cantik, bisakah kamu membantu gadis ini? Memilih pakaian yang cocok? Semua ini adalah desainku. Gulin Yuan memang punya selera. Nona, dengan seleramu. Mungkin tidak mengerti desain ini, biar aku yang pilihkan. Benarkah? Nona Siu, kenapa kamu datang ke sini? Maaf, gaun baru sudah. Dipesan semua oleh kakak tertua keluarga Gu. Kakak Lin Yuan, sampai-sampai untuk kamu, gadis desa ini. Memesan begitu banyak gaun. Bahkan mengambil gaun favoritku juga. Kamu anjing ya, ikut bau saja. Gadis desa, jangan sentuh gaunku dengan tangan kotor. Kakak Siu, sudah miskin sampai harus merebut gaun orang lain?
gaun orang lain? Pergi, ini gaun yang diberikan kakak Lin Yuan untukku. Kalau kakak Siu mau, aku kasih aja deh. Lin Yuan, kamu imut banget. Tunggu aja, aku bakal bikin kamu berlutut minta maaf. Siu, cewek cantik gak boleh ngomong kayak gitu. Kak Kinyan, kamu di rumah ya? Aku temenin dia. Udah deketin Kak Lin Yuan, masih mau ngegoda Kak Kinyan juga. Mau ngegoda Kak Kinyan lagi. Cewek jelek kayak kamu makan di 2 tempat, gak takut kembung? Kak Kinyan, bisa bantu aku pilih gaun? Kak Kinyan cuma sabar sama cewek cantik, dia gak bakal bantu kamu. Kak Kinyan, bantu aku pilih satu dong, gaunku. Dirusak sama cewek jelek itu. Itu kan hadiah dari kakakku buat dia, kalau kamu suka, tanya aja sama dia. Barang Kak Lin Yuan, ya barangku juga. Cuma satu gaun, pasti dia kasih ke aku. Cepetan bantu aku pilih dong. Orang gak punya muka, gak ada lawannya. Menurutku gaun ini cocok buat kamu. Aku percaya sama selera Kak Kinyan, aku coba dulu ya. Kak Kinyan, aku pakai ini cantik gak? Kak Lin Yuan suka gak ya aku pakai kayak gini? Aku kan bukan kakakku. Kamu bisa tanya sama dia. Selera kamu bagus. Tapi Lin Tingwan itu cewek kampungan. Dia gak mungkin bisa pakai gaun itu. Gak percaya? Lihat aja. Gak mungkin, pas banget. Jangan-jangan kamu diam-diam ubah ukurannya. Kenapa Kak pakai gak pas? Aku pakai pas kok. Badan bagus gimana juga, muka langsung bikin ilfil. Kak Kinyan, aku cantik gak? Bidadari, tolong tunjukin izin turun ke bumi kamu. Nona Siu, ini juga koleksi terbaru kami. Kamu juga merasa aku gak bisa ngalahin si jelek itu ya? Lin Tingwan, Tangguaya. Aku bakal minta bos kamu pecat kamu. Nona Siu, jangan dong. Pelan-pelan ya, gak usah diantar. Barusan makasih ya. Harusnya aku yang bilang makasih. Bikin aku lihat bidadari turun ke bumi. Kamu selalu ngomong kayak gitu ke semua orang? Cuma ke kamu. Kenapa? Aku pakai aneh ya? Agak sih. Anehnya cantik. Ngapain lihat aku kayak gitu? Mau mukul aku ya? Mending kamu naik mobil kakak saja. Kakak Kinyan jijik sama aku ya? Masa sih? Suatu kehormatan. Jangan-jangan dia cemburu? Mana mungkin? Beberapa anggota keluarga Gu datang. Gu ingin ganti pasangan lagi. Tapi kok cewek jelek? Tak kira tubuhmu sempurna banget. Kalau mukanya ditutup. Sempurna banget. Nggak bisa bicara ya, udah diam aja. Kamu cantik. Bukan pujian, ini fakta. Kinyan nanti balik rumah sakit, ikut aku. Sebenarnya aku juga suka rumah sakit. Aku kok nggak ingat harus lembur? Bu Lin Yuan, kalau mau usil aku, bilang aja langsung. Sepertinya kita perlu kenal lebih jauh. Ayah, ibu. Anak ibu cantik sekali. Ini ayah yang pilihin khusus buat kamu. Kamu kan suka sama anak pertama keluarga Gu malam ini. Dandan cantik dan undang dia dansa. Putri Jiang pantas dapat yang terbaik. Yuk kita siap-siap dulu.
Mereka sudah punya anak perempuan hebat kayak aku. Masa masih nggak bisa lupa sama kamu? Kamu kan teman masa kecil Gu Lingyuan. Terus apa? Dia sooner or later jadi pakarku. Kalau kamu, mending cepet-cepet mati aja. Hadirin sekalian, hari ini adalah pesta ulang tahun putri kami Jiang Shueyao. Semoga semua senang. Nona Jiang kayak bidadari turun dari langit. Tamu di sini, siapa yang bisa menandingi Nona Jiang? Siapa yang bisa menikahi Nona Jiang? Sungguh keberuntungan besar. Kakak Shueyao, udah deh lihat si jelek itu. Entah pakai siasat apa, bisa memesona kakek Gu. Sampai dia jadi tunangan 3 pangeran keluarga Gu. Aku dari kecil bareng Lingyuan Ge. Lingyuan Ge mana mungkin suka sama cewek itu. Lingyuan Ji malah bela dia. Bukan cuma masukin dia ke perusahaan, tapi juga suruh tinggal di rumah Gu. Lingyuan Ge kan orang yang berpendidikan. Cuma buat jaga gengsi kakek Gu aja. Jangan serang dia terus. Ini kan sama aja mukul muka Lingyuan Ge. Semena-mena ya. Bego banget. Aku. Lingyuan, boleh aku mengajakmu berdansa? Tentu saja boleh. Izinkan aku memperkenalkan putri keluarga Jiang. Jiang Shueyao. Nona Jiang, ini adalah tunanganku. Lin Tingwan. Halo, Kakak Tingwan. Aku adalah teman masa kecil Lingyuan. Sudah lama dengar dia punya tunangan, hari ini baru pertama kali bertemu. Dia bercanda, aku juga bisa jadi adik iparnya. Beberapa waktu lalu, aku sibuk mempersiapkan pesta ulang tahunku. Jadi belum sempat mengunjungimu. Tapi, kurasa kita akan sering bertemu nanti. Kamu bisa sering main ke rumah. Lingyuan, pesta dansa akan segera dimulai. Boleh aku mengajakmu berdansa? Maaf, ayah sudah menunjuk pasangan dansa untukku. Aku tidak bisa berdansa kalau kamu menaburkan beras di lantai. Ayam pasti lebih baik dariku. Lingyuan, kakak baru saja kembali dari desa. Tidak bisa berdansa itu wajar, jangan menyulitkan kakak. Adikmu benar. Shueyao, kamu juga tidak menghentikan mereka. Aku ingin melihat bagaimana si wanita bodoh itu mempermalukan diri. Di desa, aku hanya bisa menari angko. Lingyuan, kamu tidak marah padaku, kan? Aku lega, kalau begitu di luar sana. Aku masih punya trik untuk melindungi diri. Dia tidak marah, sudahlah. Kalau terus diinjak, kakinya mungkin akan rusak. Shueyao, dia menari dengan sangat baik. Tidak heran Lingyuan dan kakek Gu terpesona olehnya. Kamu benar-benar membuatku terkejut, jangan terlalu sombong. Menari dengan sangat baik, meskipun ada tanda lahir di wajah. Tidak mengurangi kecantikan Nona Lin. Ya, sangat cocok dengan Xiao Gu. Lin Tingwan, kalau kamu berani mencuri perhatianku, jangan salahkan aku jika aku kejam. Ayah, ibu, ini adalah tamu Lingyuan. Wan adalah tunanganku. Paman, tante. Kenapa orang ini mirip sekali dengan aku waktu muda? Nona, kamu putri keluarga mana? Orang tuamu kerja di mana? Sejak kecil aku terpisah dari orang tuaku. Kakek yang menemukanku dan membesarkanku. Aku tidak tahu siapa orang tuaku, tidak tahu kenapa. Melihat kedua orang ini, aku merasa sangat dekat. Lembat ini. Ada apa? Tidak apa, ayah ibu. Kalian merasa kasihan padanya. Aku tidak keberatan punya kakak perempuan lagi. Shueyao, mama cuma punya kamu satu anak perempuan. Mamamu suka terlalu emosional. Masalah yang terjadi sebelumnya bikin anak kita kesal. Semua salah mama. Tidak apa-apa. Kakak Tingwan sangat hebat. Wajar saja kalau ayah ibu ingin menjadikannya anak. Tenang adikku, aku belum sampai sebegitu kasihannya. Sampai merebut orang tua orang lain. Mamamu selamanya adalah mamamu. Aku masih ada pekerjaan, nanti aku kembali.
Kakak Tingwan, aku ingin bersulang untukmu. Terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahunku. Kamu memang susah dihadapi. Suyao, kamu baik-baik saja. Lin Tingwan. Apa maksudmu? Tidak apa-apa, aku bikin kakak marah. Wajar saja kalau kakak menghukumku. Kamu ini kantong sampah merek apa? Bisa nampung banyak sekali. Nyonya Lin, hari ini adalah pesta ulang tahun putri kami. Kamu harus minta maaf. Bukan aku yang menumpahkan, kenapa harus minta maaf? Bukan kamu yang menumpahkan, berarti anakku sendiri yang menumpahkan? Benar. Aromanya sangat menyengat. Hari ini, semua yang hadir jangan harap bisa tidur. Tumbuh di hutan, punya ibu tapi tidak punya ayah. Memang tidak punya sopan santun. Tidak punya latar belakang masih berani melawanku, Lin Tingwan. Aku lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Ini yang disebut dengan etika keluarga besar? Benar-benar membuka mataku. Aku sarankan kamu cepat-cepat berlutut dan minta maaf. Keluarga Jiang masih bisa menyelamatkan nyawamu. Keluarga Jiang kecil, aku tidak peduli. Sombong sekali. Lihat baik-baik, biasanya aku begini menumpahkan orang. Kamu, panggil orang. Hari ini, wanita ini, kalau tidak berlutut di atas kaca dan meminta maaf pada Suyao, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Aku tamu keluarga Gu. Gu Linyuan masih di luar, berani kamu sentuh aku? Suyao tumbuh besar bersama Gu Linyuan. Kamu cuma orang luar. Ya, aku cuma orang luar. Kamu berani ganggu anakku? Akan kuajar kamu baik-baik atas nama orang tuamu yang sudah meninggal. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Kakak Linyuan, kakak yang menyiram orang tuaku dulu. Cukup, aku percaya Wan. Dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Linyuan, Suyao tumbuh besar bersamamu. Kamu tidak membelanya, malah membela orang luar. Dia bukan orang luar, Wan adalah tunanganku. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh tamu keluarga Gu. Kamu ini benar-benar bos besar. Entah belajar dari siapa. Kakak selangku. Lin Yuan. Ini semua salah paham, salah paham. Kakak Linyuan, wanita seperti ini kamu masih mau melindungi? Kamu ini wanita hila, tidak berpendidikan, tidak bermoral. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan Suyao kami? Kalian hari ini, jika masih berani menghina Wan, jangan salahkan aku tidak mempertimbangkan hubungan lama. Kamu. Nona Lin, hari ini, pesta ulang tahun tidak sesuai dengan harapan keluarga Gu. Lain kali aku akan mengadakan pesta lagi untuk menjamu. Semoga Nona Lin bisa menghadiri. Gu Linyuan, maaf. Minta maaf apa? Ini bukan salahmu. Sebenarnya aku agak iri pada Jiang Suyao. Memiliki orang tua yang melindungi itu bagus. Kamu punya aku, Qingyan, Xing Huai, dan kakek. Kami semua adalah keluargamu. Presiden, ada masalah. Keluarga Jiang membocorkan produk kita tidak memenuhi standar. Saham perusahaan turun drastis. Tenangkan dulu para pemegang saham dan karyawan perusahaan. Mereka tidak bisa membuat keributan, beritahu semua departemen. Setengah jam lagi rapat. Baik. Masuk. Kenapa kamu datang? Gu Linyuan, aku melihat beritanya. Apakah keluarga Gu ada masalah? Kamu datang karena ini? Ini salahku, kalau bukan karena aku. Tidak akan menjadi seperti ini. Tenang saja, kalau masalah kecil seperti ini tidak bisa kuselesaikan. Bagaimana aku bisa melindungimu? Aku punya tangan dan kaki, kenapa harus kamu yang melindungi? Katanya kamu punya tunangan, ya? Kasih pacarmu main sama aku kasih kamu makan. Perang-perang pura-pura jadi katak, jelek tapi banyak gaya. Keluarga Gu kalian mau bangkrut, ya? Sampai kapan kamu bisa sombong? Keluargamu sudah mati semua. Kami tidak akan bangkrut. Tunanganmu bahkan tidak layak mengikat sepatuku. Aku akan membunuhmu. Bodoh banget, gak bisa ngindah.
Kak Lin, kenapa kamu datang? Si brengsek ini main kotor. Melihat ketidakadilan, langsung turun tangan. Kamu tunangannya ya? Jelek banget sih. Waktu aku masih bertualang di Jianghu, kamu masih main lubur. Cepat minta maaf. Maaf. Kak Lin, wajahmu. Kalau kamu berani bilang, kamu mati. Kamu ternyata cantik banget. Kak Lin, aku yang pertama tahu ya? Iya kan? Jangan khawatir. Aku pasti nggak akan bocorin rahasia ini. Syukurlah, semuanya sudah tidur. Mau kemana larut malam begini? Kak Lin Yuan, kenapa belum tidur? Jangan-jangan mau sama aku? Wajahmu kenapa? Aku lihat. Gak jatuh, ya? Cepat tidur. Kamu tahu wajahku. Di depanku, kamu gak perlu berpura-pura. Kak Lin, cepat bilang. Aku yang pertama tahu kan? Kalau nggak, aku nggak bisa tidur. Bukan. Saya pa? Siapa yang lebih dulu tahu daripada aku? Orang tua si Lin sudah ketemu belum? Cepat bawa dia ke keluargaku. Kakek, jangan buru-buru. Wan belum tahu. Kilyar Gejang. Di pesta ulang tahun Jiang Suyao. Aku sudah curiga, jadi diam-diam menyuruh orang membuat tes DNA ini. Ternyata si Lin itu Mian. Mian yang sudah lama kamu cari. Tapi keluarga Jiang belum tahu identitas Wan. Soal Wan, aku belum tahu cara memberitahunya. Dulu mereka memperlakukan si Lin seperti itu. Sekarang orang tuanya sudah ketemu, tapi nggak tahu. Apakah ini baik untuk si Lin? Jangan beritahu si Lin dulu. Bawa aku ke keluarga Jiang. Aku mau lihat sikap mereka. Kalau mereka ada niat jahat sedikit pun pada si Lin, jangan harap bisa membawanya pergi dariku. Pak, kenapa Anda datang? Silakan duduk. Saya tidak akan berbelit-belit. Saya sudah menemukan Mian. APA, kamu sudah menemukan Mian? Dia baik-baik saja, dia dibesarkan dengan penuh kasih sayang, dan dia juga mencari kalian. Sekarang dia di mana? Biar saya cepat melihatnya. Kalian sudah pernah bertemu dengannya. APA. Lin Tingwan adalah Mian. Tidak heran, pertama kali melihatnya saya merasa familiar. Bagaimana mungkin? Ini konyol. Bagaimana mungkin dia adalah anak keluarga Jiang? Saya tahu keluarga Jiang punya Jiang Shuiyao. Tapi Lin Tingwan terus mencari kalian. Dia cuma gadis desa yang tidak berpendidikan. Bagaimana mungkin dia anak saya? Dia sebelumnya menyusahkan Shuiyao. Membuat keluarga Jiang kehilangan muka. Sekarang masih ingin kembali. Apakah kalian pantas menjadi orang tua? Ini. Saya pikir kalian akan senang seperti saya mengetahui kabar Mian. Sampai saat itu, perjanjian pernikahan Mian dengan keluarga Gu tetap berjalan. Keluarga Gu bersedia memberikan 1 miliar sebagai mahar untuk keluarga Jiang. Kalian. Pak Gu, jangan marah. Bagaimana mungkin kami tidak menyayanginya? Hanya saja ini terlalu mendadak. Saya dan istri terlalu terkejut. Jangan tersinggung. Memang agak terkejut. Tentu saja saya akan mengakui anak saya 2 hari lagi. Kami akan mengadakan pesta pengakuan untuk Mian. Bagaimana menurut Anda? Mengingat kalian adalah orang tua kandung Mian. Bisa menyesal sudah cukup. Lin Tingwan adalah anak kandung kalian. Kalian ingin mengakui dia, lebih baik saya mati saja. Bodoh, ayah dan ibu juga punya alasan.
Ya, bagaimana janji kalian padaku? Mengakui Linting Wan berarti melawanku. Pak Gu sendiri yang datang ke sini. Kami juga tidak punya pilihan. Lalu kalian memilih untuk melawanku. Tidak menganggap anak angkat saya dengan serius. Tidak menganggap anak angkat saya dengan serius. Pesta pengakuan hanya formalitas untuk keluarga Gu saja. Shuya adalah satu-satunya putri kecil keluarga Jiang. Sebelumnya Linting Wan pernah mengganggumu, kan? Kali ini kami pasti akan membalas dendam untukmu. Shuya, tenang saja. Siapa yang berani mengganggumu, ayah angkat akan membuat mereka mati. Mereka benar-benar orang tuaku. Wan, aku tahu kamu mungkin sedikit sulit menerimanya. Jika kamu tidak ingin memaafkan mereka, tidak apa-apa. Keluarga Gu akan selalu menjadi rumahmu. Tidak, aku akan bertanya pada mereka selama bertahun-tahun ini. Mengapa mereka tidak pernah mencariku? Setelah kamu pergi, keluarga Jiang juga mencarimu. Sampai mereka mengadopsi Jiang Shueyao. Mereka begitu baik pada anak angkatnya. Seharusnya mereka juga baik padaku, anak kandungnya. Kakek Gu bilang selama bertahun-tahun ini, kamu selalu mencariku. Syukurlah aku menemukanmu. Wajahnya. Kakak, kamu sudah tahu sejak lama ya? Kamu juga tahu. Tidak mungkin, kakak kedua, apakah hanya kamu yang terakhir tahu? Tapi, kakak seharusnya yang pertama tahu kan? Kak Lin, kamu pasti bisa bersinar di pesta pengakuan. Pak Jiang, dengar-dengar proyek baru perusahaan Huan Rui jatuh ke tanganmu. Itu proyek besar bernilai miliaran lo. Kamu harus bawa-bawa aku ya. Ini semua berkat Shueyao yang bekerja di Huan Rui. Semua ini karena ayah yang pandai mengelola. Aku hanya memberi saran pada direktur saja. Apakah ayah angkat yang membantuku? Nona Jiang tidak hanya cantik luar biasa, tapi juga sukses dalam karir, salut deh. Nona ini benar-benar bidadari turun ke bumi. Sepertinya kakak sangat serius dengan pesta pengakuan ini. Sampai-sampai melakukan operasi plastik. Ternyata wajahnya penuh dengan teknologi dan kerja keras. Operasi plastik? Kalin memang cantik alami, oke? Adik, lebih baik jauhi aku, takut aku tidak sengaja. Membuat hidungmu perlu diperbaiki ulang. Camel. Tidak sopan, nanti biar Shueyao yang mengajarkanmu. Apa itu sebenarnya seorang putri dari keluarga terhormat? Ayah, kakak dulu di desa, bebas dan santai saja. Aku akan mengajarnya dengan baik. Jika ini adalah sikap keluarga Jiang kalian, menurutku, pesta pengakuan ini tidak perlu dilanjutkan. Gulin Yuan. Tenang, aku bisa menanganinya. Orang yang mencuri tempat orang lain tidak pantas berbicara denganku. Jangan kira karena kami mengakui kamu. Kamu bisa mengintimidasi Shueyao. Kamu ini tidak tahu aturan dan tidak berpendidikan. Bagaimana mungkin aku melahirkanmu? Orang tua seperti kalian tidak perlu diakui. Kalian ini buta mata atau otak ya? Anak kandung sendiri tidak diakui. Malah memeluk barang palsu ini, seperti harta karun. Dengan tingkat kecerdasan kalian, mustahil bisa melahirkan. Anak perempuan sehebat kakak Lin kami. Mungkin negatif, dikali negatif jadi positif. Kamu seorang wanita, tapi bergaul dengan 3 pria dari keluarga Gu. Aku jijik dengan anak perempuan seperti itu. Aku bersyukur tidak dibesarkan di keluarga Jiang. Bibi, aku menghormati Wan. Aku memanggilmu Bibi. Tapi aku tidak sebaik dia. Keluarga Jiang benar-benar sampai yang tidak tahu, apa. Siapa yang berani bilang orang Qian Wenhong adalah sampah? Pak Qian, kenapa Anda datang?
Aku datang untuk melihat bagaimana kamu menangani ini. Qian Wenhong, akhirnya kita bertemu. Kakek, orang yang mencuri barang Anda, adalah sahabat dekat Anda dulu, gadis kecil ini. Sekali lagi dia menggagalkan rencanaku. Kakak Lin, kamu selalu begitu hebat. Tapi aku sudah menunggu bertahun-tahun, tidak akan melewatkan kesempatan ini. Aku yang tidak setuju Lin Tingwan kembali ke keluarga Jiang. Aku tidak percaya keluarga Gu bisa melawanku. Kalau begitu, mohon keluarga Jiang mengembalikan hadiah yang aku kirim. Hadiah apa? Tentu saja kontrak miliaran dari grup Huan Rui. Jangan bilang proyek grup Huan Rui adalah rencanamu? Kamu CEO grup Huan Rui. Aku dengar CEO grup Huan Rui itu pria. Proyek miliaran itu adalah rencana Sue Yao. Lin Tingwan, jangan berpura-pura. Jangan kira dengan dukungan Gu Linyuan kamu bisa menakut-nakuti kami. Lin Tingwan, jika kamu kembali untuk memperebutkan warisan, tidak ada harapan. Memperebutkan warisan? Warisan keluarga Jiang tidak ada apa-apanya bagiku. Tidak suka. Keluarga Gu itu bahkan memberikan 1 miliar untuk membeli kamu pulang. Itu mahar yang aku berikan untuk menikahinya. Kalian benar-benar menerima 1 miliar. Jadi kalian mengakui aku juga karena uang. Mengakui kamu, kalau tahu kamu seperti ini. Aku lebih memilih kamu mati di tahun kamu diculik. Tahu kalian orang seperti ini, aku jadi lega. Aku memang bukan CEO grup Huan Rui. Karena aku adalah pewaris grup Huan Rui. Sayang, bolehkah kamu bicara sembarangan di sini? Kamu ingin membunuh keluarga Jiang? Pewaris? Hanya dia? Bahkan nama grup Huan Rui apa? Dia tidak tahu. Ayah, kamu benar-benar percaya Lin Tingwan punya kemampuan sebesar itu? Lajupila. Ayah angkat bilang CEO grup Huan Rui itu laki-laki. Kakak Lin Yuan, dia cuma gadis desa. Lebih baik kamu menikahiku saja. Kamu cukup Lin Tingwan. Kamu bisa menipu keluarga Jiang saja. Hari ini aku di sini, tidak ada tempatmu untuk pamer. Ayah angkat, cepat ungkap sisa yang ini. Qian Wenhong, apa yang kamu lakukan aku tahu semua. Alasan kamu tidak ingin aku kembali ke keluarga Jiang. Hanya takut aku menguasai keluarga Jiang. Dan merebut kembali semua milik kakek. Tapi kamu terlalu meremehkanku. Keluarga Jiang ini aku tidak peduli. Kamu pikir keluarga Gu bisa mengalahkanku? Qian Wenhong, jangan terlalu percaya diri. Kamu dan keluarga Jiang bersatu pun, hanya setara. Setengah dari bisnis keluarga Qian, Lin Tingwan. Aku sarankan kamu segera pergi. Aku masih bisa memberimu kesempatan hidup. Dulu kalau kamu tidak mencuri rencana kakek. Dan menguasai sebagian besar bisnis kakek. Semua yang kamu miliki sekarang adalah hasil curian. Dulu, sebenarnya ada setengah kontribusiku. Mengapa kakekmu yang mendapatkan kehormatan? Ini seharusnya milikku. Kamu tidak pergi ya, baik. Jangan salahkan aku hari ini menghabisi semuanya, keluarga Gu. Asal kalian mengusir Lin Tingwan dan tunduk padaku. Aku masih bisa memberimu kesempatan hidup, kamu bermimpi. Kalian, Kakak Lin jangan takut, aku bisa berkelahi, sepertiku juga cukup jago. tenang, kita orang beradab tidak perlu bertindak kasar. Lin Tingwan, kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Kesempatan. Kesempatan biasanya saya yang berikan kepada kalian. APA. Kerjasama dibatalkan? Kenapa? Hello. Lin Tingwan, apa ini ulahmu? Memangnya kenapa? Tahu tidak, kontrak miliaran ini. Bagaimana bisa jatuh ke tangan keluarga Jiang? Apakah ini benar-benar putri kesayanganmu? Apakah ini benar-benar kamu? Kamu adalah putriku. Proyek ini harus menjadi milik keluarga Jiang. Bagaimana bisa aku membesarkan anak yang tidak tahu terima kasih seperti kamu? Bahkan bersekongkol dengan orang luar untuk menyakiti orang tuamu sendiri. Ketika kalian terus menghina saya sebelumnya, kenapa tidak bilang saya adalah orang tua kalian? Kamu. Ayah angkat, Lin Tingwan, bagaimana mungkin? Benarkah dia adalah pewaris grup Huan Rui? Ketika Huan Rui membeli saham City Group beberapa waktu lalu, saya pernah melihat pewaris mereka. Itu bukan kamu. Karena dia hanya asisten saya, jangan buru-buru. Pertunjukan baru saja dimulai, mulai sekarang. Saya akan memutuskan hubungan dengan keluarga Jiang. Kami adalah orang tua kandungmu, bagaimana bisa? Harta kamu harus dibagi 2 dengan kami. Orang yang tidak tahu malu tidak terkalahkan. Ini hanya Huan Rui. Saya adalah Jenderal Ding Kuo.
Seorang pencuri tidak pantas mengibarkan bendera jenderal. Pak Zhang, kamu tidak. Pak Zhang yang datang menemui saya berharap bisa membantu. Terima kasih. Lama tidak bertemu, kamu ternyata belum mati. Ya, mungkin Tuhan ingin saya melihat hari ini. Melihat kamu menghancurkan diri sendiri. Kapan kamu tahu ini saya? Dengan segala cara. Ingin membunuh saya dan Lin. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Dulu kakak Lin memperlakukanmu seperti saudara sendiri. Tapi kamu mencuri identitasnya, merebut hartanya. Sekarang ingin membunuh cucunya. Mencuri. Lencana ini juga ada andil saya. Tapi kenapa dia yang menjadi jenderal? Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Keluarkan semuanya, diam. Grup Huan Rui telah membeli 0% saham Qian Group. Sekarang resmi menguasai Qian Group. Sementara itu, Duta Besar Wei Kuo Lintingwan menyelidiki. Kamu dari Qian Group mencuri lencana Jenderal Ding Kuo. Bawa dia pergi, bagaimana mungkin? Menguasai grup Qian. Saya sudah memberimu satu kesempatan demi kakek. Kamu sendiri yang tidak menghargainya. Lin, kamu sudah bekerja keras. Lintingwan, ternyata kakek adalah jenderal penjaga negara yang tersembunyi. Jenderal penjaga negara. Apakah itu Jenderal Lin yang kaya raya dan terkenal? Tepat setelah Lin dewasa. Dia mewarisi 0% saham keluarga Lin, kalau tidak. Bagaimana proyek besar grup Huan Rui bisa jatuh ke keluarga Jiang Yang Kessel ini? Kenapa nasib orang ini begitu baik? Bisa diadopsi oleh Jenderal Lin. Ini adalah warisan kakek untukmu. Wan. Ini semua salah paham. Orang tua hanya dibutakan oleh orang jahat. Ya, kami adalah orang tua kandungmu. Darah lebih kental dari air, hubungan ini tidak bisa diputus begitu saja. Kakak, jangan salahkan orang tua, salahkan saja aku. Wajah keluarga Jiang kalian benar-benar membuatku terkejut. Kamu. Keluarga Jiang selama ini juga terus mencari putri kami, kasih sayang kami tidak palsu. Menurutku uanglah putri kandung kalian. Kakak Lin, mari kembali ke keluarga Gu, kita tidak butuh mereka. Kakek selalu ingin aku menemukan keluarga. Tapi kalian terus menghinanya. Kalau bukan karena Jenderal Lin menjaga negara, mana ada kalian yang bisa bersikap sombong seperti ini? Kita semua adalah satu keluarga, sebelumnya hanya salah paham. Kakekmu juga tidak akan keberatan. Tapi aku keberatan, keluarga yang tidak bisa membedakan benar salah seperti kalian. Aku tidak mau mengakuinya. Wan, pasti kakekmu juga ingin melihatmu kembali ke sisi ayah kandungmu, kenapa begitu? Mengecewakan harapan belia? Benar juga kakak, keluarga tidak ada dendam semalaman. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Kakak Lin, mereka begitu menyakitimu. Kamu tidak bisa pergi dengan mereka. Pintu keluarga Gu selalu terbuka untukmu. Putri, kembalilah ke keluarga Jiang. Ayo pulang. Pulang kemana? Bodoh, tentu saja pulang ke rumah kita. Sebelum pulang, aku akan membawamu ke suatu tempat. Oke. Sudah siap? Ini. Nona Lin, sudah memilih calon suamimu? Bolehkah saya menyela? Sulit memilih, King Yan yang lembut dan perhatian. Xing Huai yang ceria dan lucu. Gulin Yuan, kamu ngapain? Kita belum bersama. Kalau kamu tidak setuju, aku akan terus menciummu sampai kamu setuju.
Kalau begitu aku tidak setuju. Jangan goda aku. Sejak kecil aku tidak punya orang tua, tapi aku punya kamu, itu sudah cukup. Gulin Yuan, aku suka kamu. Aku cinta kamu. Selamat malam, tidur nyenyak. Selamat malam. Kalian membuatku kehilangan Linting Wan, gunung emas ini. Apakah kalian ingin membunuh keluarga Jiang? Besok ikut aku ke keluarga Gu. Minta maaf pada anak durhaka itu, ayah. Ibu hanya terpengaruh oleh kakak perempuan. Kalian berdua bodoh. Kalau tidak bisa memulangkan Linting Wan, aku akan menguliti kalian. Makan pelan-pelan, biarkan mereka menunggu. Saya Pa? Ada APA? Aduh, tadi aku dengar suara anjing. Kukira anjing, maaf ya, maaf ya. Siapa yang kamu sebut anjing? Makanlah. Linting Wan, kamu ngapain? Oh, ternyata kalian, aku kira anjing liar di pinggir jalan. Membuatku kaget. Membuatmu kaget? Aku akan mengusir mereka. Lin Yuan. Kami datang untuk menjemput Wan Wan pulang. Lihat, dia seorang perempuan tinggal bersama kalian. Ini tidak baik didengar orang. Aku tinggal bersama tunanganku, ada masalah apa? Hari ini siapa yang berani banyak bicara? Kakak, aku salah, meskipun kakak memukulku sampai mati. Aku tidak akan mengeluh. Simpan bau teh hijau MU, membuatku pusing. Linting Wan, kamu tetap tidak mau pulang bersama kami? Paman, lebih baik pulang saja, aku pikir tunanganku. Aku masih bisa menghidupinya. Kakak Lin akan berganti nama menjadi Gu. Mari antar tamu. Kamu anak perempuan bandel, jangan menyesal ya. Tidak hanya tidak akan menyesal seumur hidupku, tapi aku juga akan memberikan kalian hadiah besar. Linting Wan, kamu tunggu saja. Dua orang tak berguna, cuma bikin masalah. Membesarkan kalian lebih baik membesarkan dua anjing. Ayah, kalau mau pukul, pukul aku saja. Ini semua salahku. Aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Tapi hasilnya kamu bahkan kalah dengan gadis desa. Masih berani bersedih di sini? Pergi sana. Ibu, ini semua salahku. Kalau kamu memang mampu, goda ketiga pria keluarga Gu itu. Pass to go to Marika Senua. Mana mungkin Linting Wan bisa sombong seperti itu? Kamu benar-benar tak berguna. Ibyo, sudahlah. Jangan nangis-nangis, aku sakit mendengarnya. Kalau ada waktu, lebih baik belajar dari Linting Wan. Bagaimana caranya punya daya tarik seperti itu? Linting Wan, aku ingin kamu mati. Batalkan semua kerjasama dengan keluarga Jiang. Blokir keluarga Jiang di seluruh industri. APA, keluarga Jiang bangkrut? Penagih utang sudah sampai di bawah rumahmu. Ayah, buru-buru mau kemana? Aku pergi dinas. Kok tidak suruh aku bantu packing? Tidak perlu. Aku pergi dulu. Lupa apa lagi? Kalian siapa? Minker. Kalian mau apa? Satpam?
Salahkan suamimu. Kalau bukan karena proyeknya bermasalah, dan dia mengusir kami sampai seperti ini hanya peringatan. Kalau tidak bayar utang, lain kali tidak akan semudah ini. Ayo pergi. Aku sentuh kamu itu sudah menghargaimu, anak perempuan si nakal utang. Kalau tidak bayar, akan kusuruh kamu melayani kami. Sayang, kamu tidak apa-apa? Hello? Zhang Jianming. Ada sekelompok orang di rumah. Kalau kamu tidak segera bayar utang, mereka akan suruh putrimu tidur dengan mereka. Jangan ganggu aku. Kalau mereka mau, penuhi saja. Dia kan putri kita. Tapi dia cuma anak angkat. Aku sudah membesarkannya dengan baik selama bertahun-tahun. Masa tidak boleh membalas budiku? Dasar binatang. Pasti Lintingwan, pasti dia. Aku akan membuatnya membayar. Kamu mau apa? Bukannya kamu bilang aku tak berguna? Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu siapa yang akan menang akhirnya. Baiklah. Jiang Suyao mengajakku bertemu. Katanya mau memberitahuku kebenaran tentang penculikan dulu. Kamu percaya dia? Tentu tidak percaya. Aku ingin tahu apa tujuannya. Ajak aku juga dong. Bu, kamu selalu manja ya? Aku bisa lebih manja lagi. Kenapa kamu memanggilku ke sini? Lintingwan, kamu sudah begitu kaya, kenapa masih merebut orang tuaku? Jika kamu memanggilku hanya untuk bicara omong kosong ini, tidak perlu. Dulu, ibuku adalah pengasuh di keluarga Jiang. Dia menculikmu diam-diam demi kemakmuranku. Lalu memasukkan aku ke keluarga Jiang. Apakah keluarga Jiang tahu ini? Tentu tidak tahu, kalau tidak, aku tidak akan seperti sekarang. Tebak, kenapa aku memberitahumu hari ini? Tentu saja untuk membuatmu menghilang dari dunia ini. Kamu pakai apa? Tebak sendiri. Jiang Suyao, apa yang kamu mau? Sekarang baru takut? Apa untungnya menculikku buat kamu? Keluargaku pasti akan tahu ini ulahmu. Kamu si manis. Kalau bukan karena kamu, aku sudah menikah dengan Gulinyuan. Bagaimana kalau aku hancurkan wajahmu sekarang? Bagaimana kamu bisa menggoda dia? Siapa di sana? Suyao, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Dengarkan ibu, si Pat letakkan pisau itu. Kalau bukan karena kamu si sampah, dan suamimu si sampah, aku sampai seperti ini? Suyao, kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Aku berubah jadi apa? Bukankah ini semua hasil didikanmu? Lagi pula, kenapa kamu ikut campur? Aku bukan anak kandungmu ada di sini. Aku benar-benar buta, mengangkat anak durhaka seperti kamu. Kamu memang bodoh. Kamu pikir aku ini anak yatim? Ibuku yang menjual anakmu. Dan memasukkan aku ke keluarga Jiang sebagai putri. Si putri. Bodoh, kamu malah ikut menghina anak kandungmu sendiri. Aku akan membunuhmu. Hati-hati. Tenang, aku akan segera mengirim kalian sekeluarga ke neraka. Anak durhaka, apa yang kau lakukan? Kenapa?
Apa kau tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan? Sue Yao, lepaskan ayah, apapun yang kau mau bisa kuberikan. Keluarga Jiang hanya punya satu anak perempuan, yaitu kamu. Kau pantas disebut ayah? Perusahaan bangkrut. Kau tinggalkan istri dan anakmu, lari sendiri, membuatku dipermalukan oleh orang-orang itu. Mereka sudah merawatmu selama ini, kau malah melawan mereka. Lalu kenapa? Aku sampai seperti ini. Bukankah karena mereka? Aku ingin kalian semua mati. Semua ini karena kamu. Kalau bukan karena kau yang ingin kembali, ini semua tidak akan terjadi. Kenapa kau tidak mati di luar sana saja? Sampai sekarang, aku masih terkejut dengan kelakuan kalian yang tak tahu malu. Seharusnya sejak kau lahir, aku sudah mencekikmu. Sekarang aku beri kamu pilihan. Dari kalian bertiga, hanya satu orang yang bisa keluar hidup-hidup dari sini. Hai lelah. Kalau kau mau berubah, aku. Nyawamu adalah pemberianku. Sekarang saatnya kau membalas budi. Dasar binatang, dia adalah anak kandung kita. Dasar binatang, adegan kasih sayang ibu dan anak yang menyentuh ini. Kalau sudah tahu begini, kenapa dulu? Kau berani merusak rencanaku, kalau kau buru-buru ingin reinkarnasi. Aku akan mengantarmu duluan. Berhenti. Seharusnya aku tidak mendengarmu, membiarkanmu terjun ke dalam. Tidak ada hasil tanpa pengorbanan, kalau aku tidak masuk. Bagaimana bisa melihat adegan yang begitu menarik ini? Kakak Lin, keberanianmu terlalu besar, terlalu berbahaya. Apa yang bagus dari Linting Wan? Kenapa kalian semua melindunginya? Go Lin Yuan, aku yang tumbuh besar bersamamu sejak kecil, bukan dia. Lalu kenapa? Kamu bukan dia. Lin Yuan, aku adalah ayah kandung Linting Wan. Lepaskan aku. Aku akan memberikan anak perempuanku padamu, tanpa mahar sepeser pun. Dasar binatang tua. Sekarang kau tahu menyesal. Bagaimana kau memperlakukan Nona Lin dulu? Kakak, bawa Nona Lin pergi dulu. Tenang, kami akan menanganinya. Semua ini karena kamu yang membuatku kehilangan segalanya, masih berani mengancamku. Aku akan membunuhmu. Kamu si tua bangka ini. Dan kamu si imut ini. Anjing menggigit anjing. Sepertinya kita tidak perlu turun tangan. Kamu si tua bangka ini. Kamu, ah. Lin, sudah kepikiran mau pilih siapa? Wan. Kak Lin, nanti aku yang jagain kamu. Semoga kamu bahagia. Anak kecil baru milih-milih. Aku mau ketiganya. Seru ya lihat aku cemburu. Lumayan seru. Kakek, mau aku temani pulang istirahat? Aku punya yang lebih seru lagi. Apa yang seru? Jadi kamu pilih siapa? Tentu saja kamu, Tuan Guku. Kamu mau? Cepetan prosesnya, aku buru-buru. Langkah selanjutnya apa? Masuk kamar pengantin. Kak, kalian mau kemana? Kedua, kalau ada waktu ajarin dia cara berperilaku yang baik.